مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى أرواح Raina Yasin wa Ima binti Sabtu Haja Siti Sumana Asmani Abdullah Rusna Dewal Uliana binti Laundi Sarifah Suud binti Ahmad Sagaf wa ila arwahi Syamsuddin bin Fahara Bapak Sudi Harjo Syahid Ali bin Syekh Abu Bakar Zainal Abidin bin Muhammad Nasir Syah Abdul Malik bin Muhammad Nasir Syah wa nawaina nakratu اجعل ثواب ما قرأناه إلى أرواح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية الشفاء إلى روح والجسد Haji Hudin bin Haji Supardi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain ya man huwa fi fil hamid ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Imam Masjid Al-Muhajirin Ami Alwi Albar, Al-Ustadz Irsyad, Pak Mantori dan seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahumullah an Anas radhiyallahu anhu anna rajulaini min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indin nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimah wa ma'ahuma mithlul misbahaini yudi'ani baina aydihima falamma iftaraqa sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun hatta ata ahlahu. Kita sampai ke hadis 293 dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan ada dua orang sahabat Nabi, mereka keluar dari rumah Nabi di malam yang sangat gelap dan keduanya membawa semacam obor untuk memberikan cahaya. Falamma iftaraka, tatkala keduanya berpisah di satu tempat atau satu jalan, maka masing-masing membawa obor tersebut hingga mereka mendatangi keluarganya. Nah, hadis ini
menceritakan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, dan juga disebutkan di dalam riwayat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Al-Hafiz Ismail bin Umar ibn Kathir yang lahir pada tahun 700 Hijriah, wafat pada tahun 774 Hijriah. Ada riwayat yang disebutkan berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dua sahabat ini bernama Abbad ibn Bishr, yang satunya bernama Usaid ibn Hudair. Kalau di Sahih Bukhari tidak disebutkan namanya, tapi di riwayat Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan nama dua orang tersebut. Nama sahabat yang satu namanya Usaid bin Hudair, yang satu namanya Abbad ibn Bishr. Jadi ceritanya kedua-duanya ini bertamu ke rumah Nabi di waktu malam. Mungkin sudah ada janji dengan Rasul. Mereka mendatangi Rasul SAW. Di zaman itu kita bisa bayangkan bagaimana itu jalan begitu gelap, tidak ada lampu. Maka mereka berdua menggunakan sejenis obor untuk menjadi penerang. Ternyata ketika sampai di rumah Nabi, minyak dari obor itu habis. Padamlah ini obor, tidak lagi mengeluarkan cahaya. Maka mereka masuk ke rumah Rasul, bertemu dengan Rasul. Setelah itu terjadi perbincangan. Kemudian mereka hendak kembali pulang. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, obor kami minyaknya sudah habis. Di luar jalanan gelap." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh obor tersebut di bagian ujungnya. Dengan tangan Nabi menyentuh itu, ujung daripada obor itu langsung menyala. Yang satunya begitu Nabi sentuh, ujung obor itu menyala tanpa minyak. Bahkan dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia, beliau berikan komentar, bahkan cahayanya lebih terang daripada cahaya obor yang sebelumnya menggunakan minyak. Mereka keluar dengan obor yang sangat terang. Dari mukjizatnya Nabi, Nabi menyentuh obor itu bercahaya. Sampai di persimpangan jalan kedua-duanya berpisah, kembali ke rumahnya, sampai depan rumah, masuk rumah, padam itu obor. Otomatis. Nah, itu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua sahabat bernama Abbad ibn Bishr dan Usaid ibn Hudair. Abbad bin Bishr sampai sekarang anak turunannya ada. Sahabat namanya Abbad ibn Bishr. Dan anak turunan sahabat bernama Abbad bin Bishr, hampir seluruhnya mereka menjadi ulama. Dan anak keturunannya tersebar di negeri Yaman, di Hadramaut juga banyak. Mereka menggunakan marga Al-Khatib. Al-Khatib. Nah, marga Al-Khatib yang ada di Yaman, terlebih khusus yang ada di Hadramaut, dari kalangan masyayikh, itu mereka turunannya sahabat Abbad bin Bishr. Dan mereka kebanyakan menjadi ulama. Adapun Usaid ibn Hudair, beliau ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari oleh Imam Bukhari yang lahir 194 dan wafat 256 Hijriah, senang membaca Al-Quran
Kalau beliau biasa membaca Al-Quran sampai dari waktu malam sampai subuh, saking menikmati membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu keramat beliau pernah membaca Al-Quran, kemudian di atas langit itu mulai muncul awan yang mengeluarkan suara gemuruh. Karena beliau melihat di atas langit sudah ada awan yang mengeluarkan suara gemuruh, beliau lantas menyelesaikan bacaan Al-Quran. Besok harinya peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, itu malaikat menikmati bacaan Al-Quranmu. Seandainya kau terus membaca Al-Quran sampai waktu pagi, niscaya orang-orang akan melihat kumpulan malaikat tersebut. Itu keramat dari sahabat yang bernama Usaid ibn Khudair. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala khataba Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ini Abi Sa'id Al-Khudri, beliau sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-294, Abi Sa'id Al-Khudri menyatakan khotbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkhutbah. Ya, Rasulullah sering menyampaikan khutbah. Nabi katakan di dalam hadis, ada seorang nabi diberikan gelar Khotibul Anbiya, khotibnya para nabi, yaitu Nabi Shu'aib. Nabi katakan, "Dzaka Khotibul Anbiya." Nabi Allah Shu'aib, dia adalah khotibnya para nabi. Ini riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Khatib yang berikutnya kakek buyut Rasul bernama Qusay bin Kilab. Nama asli beliau Zaid. Nah, Qusay bin Kilab ini buyutnya Nabi. Disebutkan di dalam kitab As-Sarhul Mumarrad wal Fakhrul Muayyad atau Al-Fakhrul Mu'abbad karya Al-Habib Umar bin Alawi Al-Kaf. Jama'a gabail wa kana yakhtub. Di hari Jumat beliau kumpulkan seluruh suku-suku yang ada di kota Makkah, kemudian beliau berkhutbah. Isi khutbah beliau 3. Yang pertama al-mawa'iz, tentang nasihat-nasihat kebaikan. Yang kedua ikramul haram, memuliakan tanah haram karena ada di kota Makkah. Yang ketiga ikhbarun nabi, mengabarkan akan muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengumpulkan gabail, suku-suku yang ada di Makkah di hari Jumat, maka hari itu dinamakan hari Jumat, hari perkumpulan. Dan beliau rutinkan setiap hari Jumat untuk menyampaikan khutbah. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menjadikan syariat di dalam hukum Islam, setiap hari Jumat kita melaksanakan sholat Jumat, sekaligus juga kita diperintahkan mendengarkan khotib menyampaikan khutbah di hari Jumat. Itu khutbah pertama di hari Jumat, kakek buyutnya Nabi namanya Qusay bin Kilab menyampaikan khutbah kepada seluruh suku yang ada di Makkah. Kemudian para nabi ini seluruhnya diberikan keahlian di dalam menyampaikan sesuatu kebaikan, menyampaikan wahyu. Nabi Ibrahim di antara para nabi
Yang sebagian ulama menyatakan lidahnya tidak fasih, tapi dibantah oleh seluruh atau kebanyakan para ulama. Mereka menyatakan seluruh para nabi itu memiliki kefasihan lidah. Tapi doa yang dibaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani, itu doanya Nabi Musa, lepaskanlah simpul-simpul dari lidahku. Itu bukan karena lidah beliau tidak fasih, tapi menghadapi Fir'aun, maka beliau berdoa agar lebih mudah lagi menyampaikan hujjah di hadapan Fir'aun. Saudara pamannya Nabi Harun diminta oleh Nabi Musa untuk menjadi nabi karena Nabi Harun ini punya keahlian di dalam berdialog, keahlian di dalam menyampaikan hujjah. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, Nabi Harun diangkat sebagai nabi untuk membantu Nabi Musa ketika menghadap Fir'aun, membantu di dalam menyampaikan hujjah. Nah, di antara para nabi seluruhnya yang paling fasih di dalam menyampaikan khutbah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau imamul khutaba, imamnya para khotib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan sepanjang perjalanan dakwah beliau selama 23 tahun, beliau sudah berkhutbah kurang lebih 574 kali khutbah. Ini dinyatakan oleh Syekh Khalil Al-Khatib. Beliau mengarang kitab khusus yang mengumpulkan khutbahnya Nabi, berjudul Kitab Khutabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab membahas tentang khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 574 kali khutbah. Dan Nabi ketika berkhutbah diberikan mukjizat. Sebanyak apapun manusia dan sejauh manapun tempatnya, ketika Nabi berkhutbah, Allah sampaikan suara beliau kepada seluruh yang hadir. Itu. Bahkan dikatakan falyablughi syahidu minkumul ghaibah. Selepas Nabi berkhutbah, Nabi memberikan wasiat, yang hadir sampaikanlah khutbahku ini kepada yang tidak hadir. Itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Nabi sedang berkhutbah di dalam masjid. Ada sahabat posisinya belum masuk ke masjid Nabi, masih di luar, masih di jalanan. Tapi ketika Nabi mengatakan ijlisu, yang artinya duduklah kalian, maksud ucapan Nabi itu ditujukan kepada jamaah yang sudah hadir di masjid. Nabi katakan ijlisu dengan maksud kalian yang di dalam masjid yang masih berdiri, duduklah kalian. Ternyata suara Nabi ini sampai terdengar di luar masjid. Sahabat yang lewat di jalanan mendengar suara Nabi ijlisu, duduklah, mereka semua duduk di tengah jalan. Karena apa yang disampaikan Nabi itu harus ditaati. Padahal Nabi maksudnya di dalam masjid. Tapi yang di luar saking taatnya kepada Rasul, ketika Nabi katakan ijlisu, ternyata yang di luar pun mendengar suara Nabi, seluruhnya mereka duduk. Saat mendengar perintah ijlisu, duduklah kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menempatkan khutbah sebagai asas di dalam ajaran Islam, sebagai satu hal yang sangat penting sehingga diwajibkan. Khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Kalau tidak ada khutbah Jumat, tidak terlaksana sholat Jumat. Maka Nabi ajarkan beberapa cara di dalam berkhutbah. Yang pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'atilu sholata wa aqsirul khutbata." Kalau melaksanakan sholat Jumat, panjangkanlah sholat
ringkaskanlah khutbah. Kalau guru-guru kami mengajarkan kepada kami khutbah paling lama itu 15 menit. Atau 20, itu sudah paling panjang. Itu. Kenapa? Ittiba'un Nabi. Mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau pelaksanaan sholat Jumat, sholatnya dipanjangkan, khutbahnya diringkaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makna panjangkanlah sholat ini masih sifatnya mutlak. Kemudian ditakyid oleh Nabi. Mutlak itu masih sifatnya tidak terbatas. Artinya panjangkanlah ini masih umum. Ternyata ada hadis Nabi batasi panjangnya seukuran beberapa surat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Kalau kita laksanakan hukumnya sunnah. Namun kita menggunakan surat yang lain ketika kita menjadi imam di sholat Jumat juga tidak masalah. Tapi kalau mengikuti sunnah, sudah ada beberapa surat yang Nabi sudah tentukan. Seperti yang diriwayatkan di dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah pernah menjadi imam sholat Jumat. Abi Hurairah membaca di rakaat pertama yaitu surat Al-Jum'ah. Di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Munafiqin. Selepas beliau sholat, ada seorang bernama Ibnu Abi Rafi'. Dia bertanya, wahai Abu Hurairah, ini bacaan sholatmu ini sama seperti bacaan sholat Jumatnya Imam Ali. Saya pernah menjadi makmum. Imam Ali menjadi imam ketika pelaksanaan sholat Jumat. Dan Imam Ali persis membaca surat yang engkau baca, yaitu rakaat pertama di sholat Jumat yaitu surat Al-Jum'ah, rakaat kedua surat Al-Munafiqin. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal Jum'at. Sesungguhnya bacaan surat tersebut saya dengar langsung Nabi yang baca ketika melaksanakan sholat Jumat. Itu disunnahkan surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqin. Di riwayat yang lain dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ada sahabat bernama Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'aidain wa fil jum'ati bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di dua hari raya, Idul Fitri wa Idul Adha. Jadi surat ini juga sunnah dibaca di salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga di salat Jumat. Rakaat pertama Nabi membaca Sabbihisma. Rakaat kedua Nabi membaca Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, ini yang maksudnya panjang ini. Bukan baca dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir surat Baqarah. Tapi yang dimaksudkan panjang itu tadi. Nah, ini yang perlu jam'un nusus fi fahmin nusus. Memahami satu hadis tidak cukup, tapi harus dihimpun beberapa hadis baru bisa paham. Seperti hadis tadi Nabi bilang panjangkanlah. Kalau kita ambil satu hadis ini, maka para imam yang juga hafiz misalnya Al-Quran, dia bisa saja baca surat Al-Baqarah dan dia katakan sunnah. Kenapa? Nabi bilang fa'atilu sholatah, panjangkanlah sholat Jumat. Ternyata ditakyid, dibatasi oleh Nabi. Durasi panjangnya itu surat-surat tersebut. Surat Al-Jum'ah, Al-Munafiqin, dan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Itu. Ini gambaran memahami
hadis Rasul SAW. Makanya kita ikut para fuqaha. Para fuqaha sudah menyatakan di dalam kitab hukum-hukum tersebut, ya kita ikut. Dan mereka lebih paham akan hadis Nabi. Mereka lebih paham akan Al-Quranul Karim. Nah, kemudian Rasulullah SAW digambarkan ketika menyampaikan khutbah, disebutkan oleh sahabat bernama Jabir ibni Abdillah, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kana Rasulullah SAW idza khataba, Nabi SAW ketika berkhutbah, ihmarrat ainah, mata beliau merah, wa ala sautuh, suaranya tinggi, keras, washtaddal ghadabuh, dan ketika membahas tentang hal-hal yang mengekspresikan emosi, beliau menunjukkan emosi tersebut. Jadi sunnah khutbah itu harus suaranya lantang. Tujuannya diantaranya menghilangkan ngantuk dari para makmum. Kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu semua tidur. Bahkan khotibnya bisa tidur kalau terlalu pelan. Tapi kalau dia berapi-api, itu sunnah itu dalam khutbah. Dia semangat, suaranya keras, maka makmum yang tadinya mengantuk, hilang ngantuknya. Kayaknya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, saya lebih senang zikir suara keras. Kenapa? Mengusir setan. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya lebih senang zikir tidak bersuara, suaranya pelan, karena saya lebih khusyuk. Sahabat ketiga mengatakan, saya senang kadang-kadang suara keras, kadang-kadang pelan. Kemudian Nabi katakan, semuanya benar. Baik. Jadi mata beliau merah ketika berkhutbah, ala sautuhu, suaranya tinggi, washtaddal ghadabuh, dan beliau ketika sedang ekspresi marah di dalam penyampaian khutbah, beliau tunjukkan itu. Nah, itu khutbahnya Rasul SAW. Dan di Masjid Nabawi gak ada yang berani khutbah, Rasulullah yang khutbah. Khotib tunggal waktu itu. Al-Imam Syafi'i dalam kitab lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, beliau menyatakan, balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kami riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, kana idza khataba mutawakki'an 'alal 'asa. Nabi ketika khutbah, beliau bertumpuh di atas tongkat. Jadi tongkat itu sunnah ketika berkhutbah. Jumhur ulama minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabila, mayoritas para ulama dari kalangan ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabila, mereka sepakat bahwa khutbah Jumat menggunakan tongkat sebagai tumpuan hukumnya sunnah. Dan disunnahkan oleh para ulama memegang tongkat ketika berkhutbah dengan tangan kiri. Tangan kanannya memegang mimbar, tangan kirinya memegang tongkat. Kalau tidak pakai teks. Kalau pakai teks gimana coba? Kiri tongkat, tangan mimbar, teksnya digigit. Nggak bisa. Berarti sunnah ini tanpa teks bisa. Tangan kiri ketika sedang berkhutbah. Namun ketika menerima tongkat, kan diberikan pengantar khotib, kita terima dengan tangan kanan. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau ikuti persis cara khutbahnya Nabi sampai sedetil itu. Jadi ketika pengantar khotib memberikan, beliau terima dengan tangan kanan. Setelah tangan kanan diterima, beliau pindah ke tangan kiri.
Jadi dari bawah sudah pindah di tongkat tangan kiri, naik ke atas baru balik sudah tangan kiri. Ukuran tongkat tidak ada penjelasan spesifik, yang penting ada pegangan. Makanya Abu Daud yang lahir 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, dalam sunannya ada meriwayatkan satu riwayat dari sahabat bernama Syuaib ibnu Zuraik At-Taifi. Ia mengatakan, syahidna fiha al-jum'ata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala asa au qausin. Kami menyaksikan pelaksanaan sholat Jumat bersama Rasul, berarti saksi mata, menyaksikan Nabi berkhutbah. Kami hadir dan menyaksikan pelaksanaan sholat Jumat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau berkhutbah, faqama, beliau berdiri, mutawakkian ala asa, bertumpu di atas sebuah tongkat, atau qausin, busur panah. Jadi kadang-kadang tongkat, kadang-kadang busur panah, kadang-kadang beliau gunakan pedang. Itu disebutkan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Yang penting ada pegangan di dalam berkhutbah. Ini penjelasan dikuatkan oleh ulama ahli fikih internasional, tapi asal Pacitan, Syekh Mahfud At-Tarmasi, dalam kitabnya Mauhibatul Fadl. Beliau jadi ulama besar di Makkah di zaman itu, jadi guru besar di Makkah. Mauhibatul Fadl, dalam kitab tersebut beliau bahas tentang masalah itu. Kemudian isi khutbah yang paling utama isinya takwa, wasiatu takwa. Bukan isi politik di atas khutbah, bukan isi partai di atas khutbah, bukan menghantam orang di atas khutbah, bukan membahas masalah khilafiyah di atas khutbah. Khutbah itu sakral. Makanya ulama-ulama terdahulu di kalangan kaum solihin, mereka sebelum khutbah Jumat di malam harinya itu mereka tahajud sambil menangis. Mudah-mudahan khutbah ini sampai ke hati para pendengar. Sebelum sampai ke hati para pendengar, sampai kepada khotib terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi ini saya sudah amalkan dan saya sudah berusaha untuk menyampaikan dan seterusnya. Begitu keadaan para khotib-khotib terdahulu. Takut. Jadi hukum memegang tongkat ketika berkhutbah sunnah. Kesepakatan jumhur ulama 3 mazhab. Hanafiyah saja yang menyatakan tidak sunnah, tapi di kalangan mereka juga ada khilaf, mengatakan boleh saja menggunakan, tapi mayoritas mengatakan sunnah. Nah, Rasulullah SAW ketika selesai berkhutbah, sunnahnya yang diajarkan di dalam beberapa kitab fikih, khotib merangkap sebagai imam, sunnah. Tapi kalau tidak seperti itu juga, ya tidak perlu dibesar-besarkan. Karena berlandaskan Rasul menunjukkan praktik tersebut selepas khutbah beliau menjadi imam. Dan bacaan Al-Qur'annya Nabi sangat jelas, sangat fasih. Sehingga Ibnu Qayyim menyatakan di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, beliau menyatakan min hadyihi, daripada petunjuk Nabi, dari cara baca beliau membaca firman Allah, anna qira'atahu kanat tartila, beliau baca secara tartil, rapi.
warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi Nabi membaca Al-Qur'an dengan tartil, la hadzan wala ajalatan, tidak terputus-putus dan juga tidak terburu-buru, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Bal qiraatan mufassaratan harfa harfa, bahkan cara membaca Al-Qur'annya Nabi Muhammad itu sangat jelas huruf per huruf. Itu tidak mudah. Huruf per huruf jelas itu butuh kefasihan yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bacaan Nabi adalah satu-satunya bacaan yang paling sempurna ketika membaca firman Allah, terutama surat Al-Fatihah. Nabi katakan, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ternyata surat Al-Fatihah tidak ada satupun yang bisa membaca 100% sempurna. Tidak ada satupun manusia yang membaca surat Fatihah 100% sempurna. Hanya satu orang yang bisa membaca suratul Fatihah dari awal sampai akhir seluruhnya benar bacaannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena di surat Fatihah ada huruf do, huruf dot. Huruf dot itu Nabi yang nyatakan, wa ana afsahu man nataqa bid-dot. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Maksud sabda Nabi ini, yang lain belum fasih. Fasih tapi tidak sefasih Nabi. Ketika Nabi menyatakan paling fasih mengucapkan huruf dot itu adalah saya, berarti yang lain tidak bisa paling fasih. Maka saya katakan tidak ada satupun orang membaca surat Fatihah benar 100%, tidak ada. Makanya jangan suara bagus baca Quran sudah sombong. Lihat orang banyak baca surat yang panjang-panjang, dia mainkan suaranya di situ. Nanti orang sedikit dia korting suratnya, inna atainakal kautsar. Kalau di musola kecil hanya berapa saf? Satu saf juga tidak penuh. Wah, orang sedikit. Inna atainakal kautsar. Diundang di satu tempat masjid ada acara besar, berubah bacaannya. Surat Al-Maidah. Berarti baca Al-Qur'annya karena orang. Ya, itu masalah keikhlasan. Belajar ilmu tasawuf tujuannya ini, tajdid an-niyat, memperbaharui niat kita di dalam melakukan kebaikan. Itu. Kalau indikator ikhlas, suratnya sama. Mau di musola 4 orang, jadi bacanya itu juga. Di masjid juga demikian. Nah, Nabi mengajarkan kepada para sahabat, para imam yang menjadi imam, jangan baca surat terlalu panjang-panjang. Nabi katakan di situ ada orang tua, di situ ada anak kecil, di situ ada orang punya urusan. Kalau mau baca panjang, boleh sholat sunnah. Ada sholat sunnah di rumah, baca 30 juz, gak ada masalah. Abu Hanifah baca surat Yasin dari ba'da Isya sampai subuh. Sampai di satu ayat diulang-ulang, wamtazu ayyuhal mujrimun, diulang-ulang. Setiap ulang dapat tafsiran baru. Diulang lagi yang kedua, tafsiran baru. Diulang yang ketiga, dapat tafsiran yang baru sampai subuh. Tapi jangan dibawa di masjid. Jadi imam sholat 5 waktu, dia baca surat yang panjang-panjang. Itu pendidikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi berkhutbah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan bacaannya paling fasih
itu huruf dot. Kenapa huruf dot saja yang jadi mukjizat? Ternyata seluruh bahasa ini sebenarnya sumbernya satu. Kepada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang berbahasa. Dan seluruh bahasa, bahasa Arab, bahasa India, bahasa Ibrani, dia punya huruf itu sama sebenarnya. Kalau abjad yang biasa, yang awal A. A. Bahasa Ibrani juga A. Bahasa Yunani juga A. Bahasa Arab juga A. Semua huruf hijaiyah itu ada di dalam bahasa-bahasa yang lain. Hanya bedanya bahasa Arab ada yang diistilahkan dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Salah mengeluarkan tempat keluar huruf, maka bunyinya akan salah. Itu khususiyah bahasa Arab. Contoh khususiyah yang pertama, huruf qalqalah. Dalam bahasa lain tidak ada qalqalah. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Bahasa Indonesia tidak ada itu. Enggak mungkin apa kabar, enggak mungkin. Hanya bahasa Arab. Bahasa Inggris juga tidak ada. Bahasa Ibrani juga tidak ada. Itu keistimewaan bahasa Arab. Kemudian di dalam membaca firman Allah, walaupun ceritanya tentang warisan yang banyak orang berkelahi dengan warisan, ternyata ketika dibaca terasa nikmat. Padahal isinya itu pembagian warisan. Ini 2/3 ini surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu kebanyakan membahas warisan. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dibaca, pasti orang tidak suka mendengarnya. Yang ketiga, ternyata huruf dot itu satu-satunya huruf yang tidak ada di huruf-huruf lainnya. Bahasa-bahasa asing lainnya tidak memiliki huruf dot. Hanya bahasa Arab. Bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulu kalau ada orang-orang Arab yang sangat fasih mengucapkan huruf dot, itu satu kebanggaan. Sampai dibuat syair oleh Mutanabbih. Wa bihim fakhru kulli man nataqa dad. Bagi mereka satu kemuliaan jika ada yang mampu mengucapkan huruf dad dengan fasih. Itu. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu membaca huruf dad dengan fasih. Wa afsahu man nataqa bid dad. Manusia yang paling fasih mengucapkan huruf dad. Khatib yang hebat berikutnya Imam Ali bin Abi Thalib. Itu ahli pidato. Itu kalau pidatonya luar biasa. Sehingga didokumentasikan kumpulan khutbah beliau dalam kitab Nahjul Balaghah. Dalam kitab Nahjul Balaghah di situ dituliskan beberapa khutbahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Muhammad Abduh, seorang syekh di Mesir namanya Syekh Muhammad Abduh, mensyarahkan kitab Nahjah Balaghah. Beliau menyatakan selepas membaca khutbahnya Imam Ali, tidak ada manusia yang memiliki bahasa yang sangat tinggi sastranya, sangat indah susunannya, sangat fasih dalam penyampaiannya seperti Imam Ali bin Abi Thalib setelah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena luar biasa. Kemudian diwariskan kepada anak beliau, Sayyidul Khutaba, pemimpin para khatib, yaitu Sayyidina Hasan. Imam Ali bin Abi Thalib belum pernah mendengar Sayyidina Hasan berkhutbah, tapi sering mendengar dari sahabat-sahabatnya bahwa Sayyidina Hasan ini ketika berkhutbah luar biasa. Tapi Imam Ali belum pernah mendengar. Kenapa? Karena kalau Imam Ali ada, Sayyidina Hasan tidak mau khutbah. Satu kali Imam Ali ingin cari tahu nih, bagaimana sih khutbahnya anak saya. Diperintahkan Sayyidina Hasan, wahai Sayyidina Hasan, engkau berkhutbah. Nanti abah mau pergi. Ternyata Sayyidina Ali pergi, tapi
di bagian belakang sembunyi mendengar khutbah dari Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan berkhutbah. Selesai berkhutbah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hadza waladi sayyidul khutaba. Ini anakku, dia pemimpin para khotib. Sangat fasih di dalam menyampaikan khutbah. Kemudian sahabat diberikan julukan khotibur Rasulillah, khotibnya Rasulullah SAW. Namanya Thabit bin Qais al-Ansari. Beliau khotibnya Rasul. Ini sahabat sangat hormat kepada Nabi. Thabit bin Qais al-Ansari. Di dalam kitab Ar-Ruh yang disusun oleh Ibnul Qayyim, yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, pernah beliau ngobrol, berbincang dengan Nabi. Di tengah-tengah obrolan, suaranya meninggi di hadapan Nabi. Tidak sengaja. Suaranya keras di hadapan Nabi. Lantas dia kembali pulang ke rumah. Tidak lama kemudian turun firman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Di surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Allah perintahkan, Allah larang kita mengangkat suara melebihi suaranya Nabi. Ini ayat ini ketika turun, sahabat kalau berbincang dengan Nabi seperti bisik-bisik. Takut suara lebih tinggi dari suara Nabi. Kalau di zaman sekarang ketika dibacakan hadis jangan bercerita. Kalau bercerita mengangkat suara berarti masuk ke ayat ini. Dan jangan keraskan suara di hadapan Nabi sebagaimana kalian keraskan kepada teman-teman kalian yang lain, sebagian di antara kalian lain. Kalau itu kalian lakukan, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalian punya pahala amal ibadah semuanya terhapus. Bisa bayangkan mengangkat suara, pahala ibadah terhapus. Mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad SAW atau mengeraskan suara di hadapan Nabi Muhammad. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amal ibadah kalian pahalanya semuanya terhapus dan kalian tidak menyadarinya. Sampai ini wahyu firman, ada sahabat yang menyampaikan kepada Thabit bin Qais al-Ansari yang pernah berbicara di hadapan Nabi sebelum ayat ini turun, pernah mengeraskan suara, mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad. Maka dia menangis, datang ke rumah Nabi minta maaf. Sampai di hadapan rumah Nabi dia ketok itu pintu. Nabi keluar dari rumahnya melihat dalam keadaan menangis. Nabi bertanya, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis? Ya Thabit, wahai Thabit. Ya Rasulullah, saya mendengar ada firman turun, siapa yang mengangkat suaranya di atas suara Nabi dan mengeraskan suara di hadapan Nabi, maka seluruh amal ibadahnya terhapus. Saya pernah mengangkat suara lebih tinggi darimu. Saya pernah berbicara keras di hadapanmu. Saya khawatir saya termasuk di dalam firman tersebut. Kata Nabi, ya Thabit, anta lasta minhum. Engkau bukan golongan mereka, wahai Thabit. Wa anta min ahlil jannah. Engkau adalah penghuni surga, kata Rasul SAW. Karena Nabi tahu ini beradab, berakhlak, beretika kepada Nabi. Cuma tidak sengaja. Selepas itu, kalau berbicara di hadapan Nabi, di saat ayat ini sudah turun, semuanya kalau bicara itu kayak bisik-bisik di hadapan Nabi. Sebagian gak mau bicara sudah. Jadi luar biasa Allah mendidik kita menghormati Rasulullah itu didikan yang sangat tinggi etika kita kepada Rasul SAW, dan Nabi berhak mendapatkan penghormatan itu karena Nabi besar. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'bir anhu natiqun bifami.
Karena pangkatnya Nabi tidak terbatas. Orang yang paling fasih di dalam memuji, menyanjung dengan puisi-puisi yang indah tidak akan mampu menggambarkan, menguraikan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah didik itu. Nah, khatib yang berikutnya, ada seorang ulama mengarang kitab sejarah Tarikh Baghdad atau Tarikh Baghdad. Kitab lainnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, tentang ilmu mustalahul hadis. Mustalah al-hadis. Namanya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Lahir tahun 392 Hijriah, wafat 463 Hijriah. Al-Khatib itu julukan beliau sebagai khatib. Ayah beliau itu adalah khatib di kampungnya. Dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Khatib berikutnya ayah daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama besar Asy'ari, Syafi'i, mutafanninun. Beliau multidisipliner, menguasai berbagai cabang ilmu. Lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Ayah beliau namanya Umar. Beliau bernama Muhammad bin Umar. Ayah beliau Umar adalah khatib, seorang khatib di kota Rai, Khatibur Rai. Oleh sebab itu kalau kita membaca biografinya Fakhruddin Ar-Razi, ada julukan yang unik, Ibnu Khatib Rai, putra dari Khatib Rai. Jadi profesi yang jika niatnya baik, caranya baik, dia menjadi amal ibadah yang persis dilakukan oleh Nabi. Sampai para syuyukh mengatakan, di antara sunnah yang paling persis mengikuti Nabi di saat khatib berkhutbah, jika dia mengikuti semua cara yang sudah diajarkan oleh para fuqaha, begitulah khutbahnya Nabi. Cara pegang tongkatnya, mimbarnya ada 3 pijakan, kemudian menghadap ke depan, berbicara dengan suara yang keras, kemudian tidak melihat, yaltafitu yaminan wa shimala, ketika sedang berkhutbah tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, tapi pandangannya ke depan. Kemudian tangannya tidak banyak bergerak. Nah, hikmah memegang tongkat dan memegang mimbar agar tangan ini tidak banyak bergerak, karena biasanya orang ketika semangat berbicara dia tidak sadar tangannya bergerak. Sedangkan di dalam berkhutbah itu sunnahnya tidak banyak bergerak. Jadi sama persis seperti khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama fikih namanya Imam Syarbini, itu julukannya Al-Khatib. Khatib. Wafat 977 Hijriah. Pengarang kitab Mughni Muhtaj dan Al-Iqna tentang fikih Syafi'i. Gelar khatib yang terkenal juga yaitu Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi. Satu-satunya ulama Indonesia yang pernah menjadi imam dan khatib sekaligus merangkap sebagai guru di Masjidil Haram. Namanya Imam Al-Khatib Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi, yang lahir pada tahun 1200-an Hijriah. Wafat 1334 Hijriah. Wafat 1916 Masehi, dimakamkan di Ma'la. Ini beliau sampai sekarang tercatat satu-satunya imam resmi Masjidil Haram yang tidak berasal dari Arab. Beliau sampai sekarang tercatat. Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi. Beliau memiliki guru Syekh Nawawi Al-Bantini. Itu salah satu guru beliau. Dan juga Said Ahmad Zaini Dahlan, itu juga adalah guru beliau. Dan Said Sato, pengarang kitab I'anatut Talibin. Nah, ini
pembahasan tentang khotoban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan khutbah. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikut di hadis yang ke 295. Mudah-mudahan Allah taala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.